Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah karena Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan amal soleh pada bulan Ramadan ini, khususnya kita bisa salat subuh berjamaah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, ternyata Bapak Ibu, derajat kita di surga itu salah satunya ditentukan oleh bacaan kita, bacaan Al-Quran kita di dunia. Jadi inilah salah satu di antara beberapa keagungan kita berinteraksi dengan Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Nanti di akhirat itu akan dikatakan kepada sahibul Quran. Ya, nanti sahibul Quran itu siapa nanti kita jelaskan. Dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, iqra, bacalah olehmu. Kita disuruh membaca apa yang pernah dibaca di dunia itu. Setelah disuruh membaca, wartaqi, naiklah kau. Jadi setelah disuruh baca, naiklah. Warattil, dan bacalah dengan tertib. Kama kunta, sebagaimana engkau membaca turattilu fid dunya, engkau membaca tartil di dunia. Sekali lagi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan buat sahibul Quran, iqra, baca, wartaqi, naiklah, warattil kama turattil fid dunya, bacalah dengan tartil Quran ini sebagaimana engkau di dunia membacanya dengan tertib. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tempatmu di surga itu, inda akhiri ayatin taqra'uha, bersama akhir ayat yang engkau baca. Sesungguhnya tempat dudukmu di surga bersama akhir ayat yang engkau baca. Jadi kita melihat di sini siapa itu sahibul Quran. Sahibul Quran itu yang pertama adalah al-qari'u bil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu qari'ul Quran. Jadi sahibul Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, al-mulazimu lahu tilawatan hifdh, orang yang mendawamkan untuk terus membaca dan menghafalnya. Kalau tadi hanya membaca, yang kedua mendawamkan untuk membaca dan menghafalnya. Dan yang ketiga adalah al-amiru bima fihi. Sahibul Quran itu adalah orang yang terus mengamalkan Al-Quran. Jadi ketika kita menjadi sahibul Quran, orang yang membacanya, orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya, orang yang senantiasa membaca dan menghafalkannya, dan yang ketiga orang yang senantiasa mengamalkan Quran, maka tempat kedudukannya di akhirat itu
sesuai nanti dengan ayat yang dibaca di hadapan Allah. Jadi kesimpulan yang nomor 2, ternyata kedudukan kita di surga itu an darajatil jannati tuwahi adadal ayat, bahwa derajat kita di surga itu ditentukan dengan banyak ayat yang pernah kita baca, dengan banyak ayat yang pernah kita hafal, dengan banyak ayat yang pernah kita amalkan. Kemudian yang terakhir, ayat ini juga, hadis ini juga memberitakan kepada kita secara tidak langsung agar kita berusaha untuk tartil dalam membaca Quran, agar kita untuk benar dalam membaca Quran, baik dalam sisi tajwidnya ataupun dari sisi yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk shahibul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Quran diturunkan, ini memberikan sebuah pelajaran penting agar kita jangan pernah bosan untuk terus berinteraksi dengan Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya bagi kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.